Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Fahira dari kelas HK21B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bahasa hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah argumentasi hukum oleh Bapak Rido Sinaga SHMH. Jadi sebelum bicara mengenai bahasa hukum, kita harus mengetahui dulu mengenai kaidah hukum. Apa itu kaidah hukum? Kaidah hukum itu adalah suatu peraturan yang dibuat atau dipositifkan oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara. Ini bersifat mengikat setiap orang dan keberlakuannya pun dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara. Jadi keberlakuannya ini dapat dipertahankan. Secara sifat, kaidah hukum ini mempunyai dua, yaitu hukum yang imperatif dan hukum yang fakultatif. Hukum yang imperatif ini dia bersifat a priori atau harus ditaati. Jadi sifatnya ini memaksa atau mengikat. Yang satu lagi adalah hukum yang fakultatif. Ini dia tidak bersifat a priori, jadi artinya hanya bersifat sebagai pelengkap saja. Selanjutnya, sebelum membahas tentang bahasa hukum, kita perlu mengetahui dulu apa itu bahasa. Bahasa itu adalah suatu sistem yang menghubungkan atau mungkin secara sederhana bahasa ini adalah kata-kata yang memang digunakan sebagai sarana penghubung untuk manusia untuk mengungkapkan ide atau pikirannya, mengungkapkan pengalaman yang memang berkaitan dengan manusia lain. Tentunya mempunyai fungsi sebagai menggambarkan, interpersonal, dan juga secara tekstual. Nah, tentunya ini ada hubungannya dengan bahasa hukum. Sebetulnya apa bahasa hukum? Bahasa hukum itu adalah bahasa Indonesia yang memang digunakan khusus untuk di bidang hukum. Jadi, secara dilihat dari fungsinya, bahasa hukum ini mempunyai karakteristik tersendiri yang memang harus dipenuhi asas dan kaidahnya. Contohnya, bahasa hukum ini mungkin dalam dunia hukum itu banyak sekali ya, seperti dalam peraturan perundang-undangan atau mungkin dalam pengambilan keputusan di pengadilan, seperti apa itu yang disebut tergugat, penggugat, ataupun pledoi, kasasi, dan lain sebagainya. Tentunya bahasa hukum ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya atau beberapa kelebihannya yaitu bahasa hukum ini memiliki tingkat akurasi yang tepat, akurasi atau kejelasan yang tinggi. Juga mampu menggambarkan suatu persoalan secara teknis dan detail. Seperti itu. Adapun kekurangan dalam bahasa hukum, mungkin untuk orang awam ini bahasa yang sulit dimengerti. Karena ini juga mungkin terkesan cenderung kaku dan formal gitu. Selanjutnya ada kekurangan bahasa hukum yang lainnya, yaitu menyulitkan proses komunikasi antara pihak yang terlibat dalam proses pengadilan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa sih harus bahasa hukum? Karena balik lagi kepada poin yang tadi, dalam kelebihan bahasa hukum itu ini mempunyai tingkat kepastian dan kejelasan yang tinggi. Jadi akurat atau validitasnya itu sangat tepat, sangat tinggi. Nah, mungkin kesimpulan dari materi bahasa hukum ini seperti yang Pak Rido katakan di kelas, tentunya saya pribadi sebagai mahasiswa hukum dan mungkin teman-teman di luar sana sebagai calon sarjana hukum memang harus mempertimbangkan, harus yakin bahwa bahasa hukum ini sangat penting untuk kita sebagai calon-calon aparat penegak hukum. Mungkin memang ada kelebihan dan kekurangannya dari bahasa hukum itu tersendiri, tetapi yang jelas pada akhirnya bahasa hukum ini akan menjadi bahasa yang resmi yang akan digunakan dan memang harus dikuasai oleh ahli hukum. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.